kurang dari 24 jam pihak kepolisian berhasil meringkus pelaku penusukan hingga tewas yang terjadi di kawasan Cilangkap, Depok, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya berbekal keterangan saksi. Dari rekaman CCTV tampak pelaku yang mengendarai motor menyiapkan pisau dapur dan memasukkannya ke dalam celana. Pelaku kesal lantaran utangnya 300.000 tak kunjung dibayarkan. Pelaku mendatangi dan langsung menusuk pelaku di bagian punggung hingga tembus mengenai jantung korban. Pelaku terancam dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aku tahu apa yang mau Philip bilang dari kasus ini. Perkara 300.000 nyawa melayang. Itu deh, inget-inget ya, ini pagi ini, aduh saya ada utang sama siapa, diinget-inget begitu ya, kalau bisa dicicil dibayar. Jangan sampai ya, kita akan mendalami kasus ini, apakah benar ini hanya gara-gara utang. Siapa tahu ada masalah lain. Ada dendam lain ya. Iya, kita akan bergabung dengan Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Pak Kasih Humas. Pagi. Selamat pagi. Ya Pak Made, apakah betul aksi penusukan ini dilatar belakangi masalah hutang piutang sebesar 300.000 Pak? Ya betul sekali, memang hasil penyidikan yang kami lakukan yaitu Satreskrim Polres Metro Depok, motif utama dan tidak ada motif lainnya yaitu karena hutang piutang. Jadi memang awal mulanya korban dan tersangka sudah mengenal satu sama lain cukup lama. Kemudian sebanyak 2 kali korban meminjam uang 300.000. Yang pertama sudah dibayarkan dan kemudian 300.000 lagi. Namun setelah beberapa kali dilakukan penagihan, namun selalu beralasan tidak ada uang ataupun belum mempunyai uang. Untuk itu, dikarenakan kesal dan emosi, pelaku pada hari Kamis sekitar pukul 18.30 mendatangi rumah korban. Pada saat itu korban sedang tertidur, terlungkup, dan pelaku sudah menyiapkan sebelumnya sebilah pisau yang cukup besar, dan seketika itu juga melihat korban sedang tidur dan langsung ditusukkan punggung dari korban. Baik, Pak Made, sebenarnya sudah berapa lama kemudian korban ini berhutang kepada pelaku dan apakah tindakan dari pelaku ini bisa dikategorikan pembunuhan berencana begitu, Pak Made? Ya memang korban sudah cukup lama berhutang kepada pelaku, sekitar 1 bulan lamanya, dan tentu pasal yang kami terapkan adalah pasal pembunuhan yang tentunya melihat dari apa yang direncanakan sebelumnya dengan membawa sebilah pisau untuk melukai ataupun untuk menghabisi korban, begitu. Baik. Ya, Pak Made, sebenarnya apa latar belakang dari pelaku dan juga korban ini? Apakah mereka memiliki kedekatan? Apakah rekan bekerja atau teman? Seperti apa, Pak Made? Iya, korban dan tersangka memang sudah mengenal cukup lama, tapi bukan rekan kerja, bekerja di bidang yang berbeda. Ya tentu saja tersangka memang sangat emosi ya pada saat itu. Beberapa kali dimintakan uang miliknya, namun tentu korban selalu beralasan. Itulah yang melatari tersangka melakukan penganiayaan dengan cukup keji ya. Baik, hasil dari penyelidikan pihak kepolisian, apakah juga tersangka ini melakukan aksinya sendirian atau ada kemungkinan dibantu oleh rekan-rekan lainnya, Pak Made? Saat ini masih kami dalami terus, namun penyidikan awal dan tentunya akan kami terus kembangkan. Apabila memang ada pelaku lainnya, tentu akan disampaikan kemudian.
Ya, Pak Made, kalau memang tersangka atau pelaku ini sudah merencanakan aksinya tersebut, sebenarnya sejak kapan dia berniat melakukan aksi penganiayaan yang berujung tewasnya korban? Niat itu memang sudah tidak terlalu lama direncanakan, namun secara emosi mungkin saja pelaku sudah kalap mata dan sudah cukup kesal karena memang beberapa kali permintaan pengembalian uangnya tersebut tidak diindahkan oleh korban, sehingga timbul inisiatif untuk menghabisi korban pada saat itu di rumahnya gitu. Baik, Pak Made, kami juga penasaran Pak, apakah setelah melakukan aksi pembunuhannya ini, pelaku ini sempat berupaya untuk melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, Pak Made? Ya, betul sekali. Pada saat itu kejadian terjadi, eh, sudah dilaporkan langsung ke Polsek Cimanggis dan kemudian ke Polres Metro Depok. Dengan kolaborasi antar Polsek Cimanggis dan Polres Metro Depok, pelaku dapat diamankan di suatu tempat di daerah Bogor pada pukul 01.30. Jadi sekitar 5 jam atau 6 jam setelah kejadian, pelaku langsung dapat kami amankan gitu. Baik, terima kasih Pak AKP Made Budi, Kasih Humas Polres Metro Depok atas penjelasannya dan waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali Pak Ya, Kasih Humas. terima kasih, Pak Made. Baik, terima kasih. Ya, siap.